Oke, welcome back teman-teman. Ya, kita langsung aja ya lanjutin materinya, yaitu modul ke database. Jadi kita akan belajar beberapa case ya, dari benefit kenapa kita harus pakai database di dalam AWS, kemudian tipe-tipe database apa aja, kita juga bahas RDS dan juga DynamoDB. Jadi benefit dari database kenapa kita harus pakai AWS ya, memang dia purpose built ya, memang didesain untuk lakukan database gitu. Jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan banyak konfigurasi. Kenapa? Karena di sini dia fully managed. Oke, dia fully managed di sini. Ya artinya dia mengubah config, ya, jadi merubah config jadi sebuah fitur gitu. Config to fitur. Jadi itu kalau misalnya teman-teman konfigurasi ya buka shell script, edit parameter dan lain sebagainya. Itu nggak perlu lagi karena udah jadiin fitur. Dan teman-teman tinggal enable dan disable aja. Sesimpel itu. Belum lagi kalau ada masalah database, kalau teman-teman melakukan scaling. Nah, ini kan jadi masalah ya, bagaimana kita bisa bikin redundant, failover, dan segala macamnya itu agak-agak ribet kalau misalnya kita pakai masih manual. Dan dia secure dan high available. Artinya teman-teman nggak perlu khawatir, dia ada fitur encryption-nya, agar aman. Data kita yang di dalam database. Jadi kalau kita bicara database, ini banyak banget ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada relasional ya, berarti kita bicara SQL ya. Kemudian ada key value, ya, berarti kayak JSON. In memory, berarti untuk cache. Kemudian dokumen. Ini kalau teman-teman bermain dengan MongoDB ya, ini termasuk salah satu NoSQL. Kemudian wait column, ini kalau misalnya teman-teman bermain kayak database wait column, saya lupa, Cassandra, ya oke, Cassandra, apa aja Cassandra. Kemudian ini graph, ini buat GraphQL, time series kalau teman-teman database berdasarkan waktu ya. Kemudian Ledger, untuk kalau teman-teman bermain dengan blockchain. Oke. Nah, di sini tipe-tipe database, AWS sudah nawarin kok service-servicenya. Dari relasional sendiri, dia ada Aurora ya, ada RDS dengan Redshift, salah satu rasional, tapi dia lebih ke arah data warehouse sih sebenarnya. Key value bisa pakai DynamoDB, in memory. Jadi untuk in memory, untuk Elastic Cache itu dibagi dua ya, ada Memcached sama Redis. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh kemampuan hyper trading, Memcached emang jauh lebih unggul. Tapi kalau misalnya teman-teman punya fitur kayak ranking, sorting, atau data-data yang cukup ekstrim, ya Redis itu akan jauh lebih baik. Oh, oke. Jadi balik lagi kebutuhannya apa? Apakah database itu butuh hyper trading atau tidak? Nah, kemudian dokumen kita bisa pakai dokumen DB. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya database MongoDB gitu, MongoDB mau migrasi ke AWS, tapi tidak perlu ganti API segala macam. Ya ibaratnya tinggal lift and shift lah. Nah, ini MongoDB bisa pindah ke dokumen DB. Karena memang engine-nya sama di Behance ini. Kemudian kalau teman-teman mau pakai Apache Cassandra, ini ada tawaran dari Keyspace. GraphQL bisa pakai Neptune, time series bisa time stream, Ledger juga ada juga KLDB atau Quantum Ledger Database. Kalau kita bicara relational database, ya sebenarnya gampang ya. Itu cuma terdiri dari baris dan kolom ya, dan tabel ya. Teman-teman juga pasti tahu. Bedanya adalah biasanya dalam setiap kolom, teman-teman ada primary key. Jadi primary key ini menandakan bahwa kolom ini harus unik gitu. Unik dalam artian ya antar baris tuh nilainya nggak boleh sama gitu. Contohnya primary key kalau misalnya kita data kependudukan ya, NIK ya, nomor karyawan, nomor induk karyawan, ya kan, nomor mahasiswa, ya kan, itu biasanya pasti unik. Dan kemudian dari primary key ini, itu dibutuhkan foreign key juga untuk bagaimana teman-teman melakukan relasional. Jadi kalau kita bicara database relasional, ada relasi one to one, berarti dengan satu tabel ya. Kemudian juga ada one to many, kemudian ada many to one, atau many to many. Ini lebih ke arah entity ya. Kalau teman-teman bermain ARD, relational, entity relational diagram, ya ini konsepnya masih one to many, dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan itu kita butuh foreign key di tabel sebelah. Kemudian kita bisa lakukan join, baik left join, right join, inner join, dan lain sebagainya. Ini lebih ke arah bagaimana kita nge-mix aja sih. Dan teknik ini juga diperlukan ketika teman-teman punya tabel banyak dan juga melakukan
high performance query ya. Karena kalau query yang buruk dia akan responnya akan lama. Jadi perhatikan juga bagaimana teknik query-nya. Takutnya query-nya kurang baik, akhirnya respon dari aplikasi begitu lambat. Nah itu PR ya sebagai data engineer ya, bagaimana nge-tuning database. Oke, benefitnya. Kalau kita pakai RDS ya, kita juga bisa melakukan komplik SQL seperti biasa ya. Query-query gitu biasa sama. Familiar artinya memang ya kok nggak jauh gitu. SQL gitu. Bedanya Postgres sama MySQL aja bedanya tuh nggak jauh banget gitu. Select bintang masih sama, kemudian lakukan describe, view sama. Cuma beda kata-kata kunci aja sedikit. Kemudian juga reduce redundancy, artinya teman-teman nggak perlu lagi ya bikin sampai 2 plug redundant gitu, nggak perlu. Apalagi kalau mau nge-rate segala macam. Kemudian dia pakai ACID ya. Ini ACID ini lebih ke arah developer sih ya. Yang disebut dengan yang namanya atomicity, artinya perubahan sekecil apapun. Perubahan sekecil apapun tetap ada ya. Kemudian juga konsisten, artinya ketika kita lakukan query atau lakukan truth dalam database ya datanya tetap sesuai gitu. Jangan sampai kita truth besoknya hilang gitu. Kemudian terisolasi, yaitu tujuannya misalnya kita lakukan proses dalam satu satu ini ya, satu thread itu. Nah, itu tidak mengganggu dengan thread yang lain. Kemudian durable ya, artinya kalau misalnya database itu mati dan nyala lagi, datanya tetap ada. Oke. Nah, ini perbandingan ketika teman-teman deploy database di on-premise ya, artinya di secara fisik. Nah, ini cukup PR juga ya, apalagi kalau teman-teman ngurusin kayak backup-backup. Ini benar-benar annoying ya. Kalau misalnya teman-teman di on-premise, banyak hal yang dilakukan ya. Jadi misalnya ngurusin listrik juga ya, jaringan, rack gitu. Kemudian maintenance server ya kayak bersih-bersih RAM, bersih-bersih prosesor, ganti pasta prosesor, ya kan lumayan ya. Install operating system juga gitu kan. Apalagi kalau drivernya bermasalah ya, ini repot juga nih. Nge-patch OS terbaru gitu kan, diupdate gitu. Baru kita install database-nya. Kemudian udah install, di-patch lagi yang terbaru. Belum lagi ngurusin backup. Belum lagi nyeting HA ya, atau file over ya. Supaya nanti kalau database satu bermasalah, kita ada serpnya gitu. Belum lagi scaling, kalau misalnya berhadapan dengan traffic yang tinggi gitu. Belum lagi bagaimana respon dari aplikasi ke database itu cepat, kita optimize lagi. Nah ini PR banyak nih, repot juga memang. Nah kalau teman-teman deploy database MySQL atau apapun database-nya taruh di dalam EC2, ya teman-teman udah mengurangi beberapa hal. Dari OS nggak perlu, server nggak perlu maintenance ya, rak, listrik udah nggak perlu lagi. Jadi fokus update patch-nya aja, OS, database, install database yang dituju ya, lakukan backup, HA, scaling, dan aplikasi. Tapi jujur ini masih banyak juga PR. Nah kalau teman-teman pakai manage database seperti RDS atau fitur-fitur yang lainnya, teman-teman hanya fokus bagaimana melakukan optimisasi. Karena database backup, high availability, patch itu udah ada menunya dan tinggal kita pakai. Sesimpel itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita bicara lihat RDS ya, oke, jadi kalau kita bisa lihat ini, kalau kita create database, nanti teman-teman tinggal pilih database engine-nya apa. Ini ada versi engine-nya kalau kita Postgre ya, contoh Postgre ya. Ini banyak banget nih versinya, jadi teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Template-nya, kalau misalnya baru belajar sih kita biasanya free tier ya gitu. Tapi kalau memang production, dia pasti ada teknik seperti ini, availability dan durability. Nah, jadi kalau single DB instance, artinya kita hanya buat satu database only. Dan itu aktif ya. Jadi satu database ya dikeroyok rame-rame. Hati-hati aja kalau kena throttle gitu. Nah, jadi satu database dikeroyok rame-rame. Kalau misalnya satu database ini bermasalah, ya sudah. Berarti aplikasinya mungkin agak jomplang, nggak bisa akses dan lain sebagainya. Nanti akan jadi isu ya. Nah kalau misalnya multi AZDB instance, artinya teman-teman akan setidaknya buat dua
dua instance. Yang pertama primary, ya, yang aktif ya, primary atau aktif sama aja. Ini ya, primary. Kemudian satu lagi standby, standby, standby atau secondary, gitu. Sama aja sih bahasanya. Kalau saya biasanya bilangnya pasif. Ini istilah aja sih. Ini bisa aktif, bisa saya dulu bilangnya aktif pasif ya. Terus kemudian di beberapa tempat ada yang bilang primary secondary. Kalau di sini dia bilangnya primary dan standby. Maksudnya apa sih? Ngapain kita buat database seperti ini? Jadi, ketika teman-teman ketemu traffic, jadi ada user gitu melakukan request, dia akan nembak ke database ini. Jadi ini request ya. Nah, kemudian kita punya dua database, tapi ini behind the skin-nya, dia ada proses synchronize. Ada synchronize di samping, di behind the skin-nya. Nah, ini standby cuma terima synchronize doang ya? Iya. Jadi analoginya dia adalah sebuah orang yang cuma terima bansos gitu kan. Ini synchronize itu istilahnya bansos aja nih. Dia terima bansos, kemudian ya sudah, datang terima bansos, datang terima bansos, atau terima sinkronan. Dalam posisi ini, si standby atau secondary atau pasif, dia tidak menerima traffic sama sekali. Tidak menerima traffic sama sekali. Jadi ya hidupnya begini doang nih, pasif gitu, terima sinkronan. Akan tetapi, kalau memang ada beberapa case yang menyebabkan mungkin ini nggak jalan gitu. Otomatis, karena ini ada sinkronan, nah trafficnya tuh di shifting. Nah, dia akan shift ke yang standby. Standby, dia akan ke promote otomatis, di promote ya, akan jadi primary. Kemudian behind the skin-nya, dia akan buat baru, dan dia akan melakukan sinkron, dan di sini sebagai standby lagi. Begitu terus mengulang-ulang. Jadi dia ke promote ya, kalau misalnya ini bermasalah, dia akan terminate, di sini dia akan melakukan proses terminate, di delete, benar-benar delete. Kemudian nanti standby promote ya, promote jadi primary, kemudian selang berapa lama ada instance baru, tapi posisinya sebagai standby, dan dia terima sinkronan dari primary yang kedua. Nah, itu konsep dari multi AZ. Oke, kemudian ada multi AZ DB cluster. Jadi dia buat cluster. Jadi teman-teman akan ketemu satu database primary. Kemudian di sini ada dua standby. Ada dua standby. Jadi standby-nya itu dibanyakin. Tapi standby-nya ini enggak pasif gitu. Enggak terima sinkronan. Jadi kan tadi kan posisinya kan dia terima sinkronan doang. Ini enggak. Dia bisa punya kemampuan untuk dibaca juga. Jadi cuman bisa dapat read only. Gitu. Ini behind the skin-nya dia nggak pakai synchronize tapi lebih ke arah async. Asynchronize. Nah, jadi dia read only nih. Jadi punya kemampuan dia read only. Terus kalau misalnya nulis gimana? Nah, kalau misalnya dia melakukan proses write, write-nya itu akan dipindahkan ke sini. Jadi dia write-nya di sini. Read-nya bisa dimanapun, write-nya harus di primary. Bedanya di situ kalau kita pakai DB cluster. Kalau ini pasif, yang ini dia read only. Atau istilahnya kalau di sini namanya replika. Replika itu artinya server cadangan, tapi dia mengurangi beban si read. Beban read itu seperti apa? Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya dia nge-read loh. Jadi kalau kita lihat inspect, kita lihat bicara network, nah ini nge-read dari database. Kalau kita scroll tuh, nge-read gitu. Ini read semua nih. Kita cek lagi scroll ke bawah, nge-read lagi. Nah, nge-read lagi. Gitu. Nah, karena Tokopedia dia pakai catch, ya, dia cepat. Dia nembak ke catch dulu. Tapi kalau ketemu data itu nggak ada, dari catch ke forward ke database, baru balik ke catch, balik lagi ke kita. Nah, ini responnya. Kalau teman-teman lihat ya memang cepat gitu. Nah, oke. Nah, dia pakai konsep lazy loading ya. Jadi dia nggak mau nampilin semua, dia pakai lazy load. Nah, jadi kalau misalnya udah, wah ini kurang nih, kita klik lagi, baru respon lagi. Nah, ini salah satu teknik ya.
lazy loading. Jadi ketika ada website nggak langsung gas gitu kan, keluar semua nggak, itu akan berat gitu. Dia pakai konsep ya udah kita akan query kalau misalnya dia nge-scroll atau request lagi gitu. Kayak gini ini kan request semuanya, baru dia akan query. Tapi kalau misalnya kita ke atas lagi, kita nggak perlu query lagi karena kita nggak nge-request sampai bawah gitu. Nah ini disebut dengan teknik lazy loading. Oke. Dan kemudian nanti teman-teman tinggal bikin klasternya, nama usernya apa, bebas itu passwordnya. Kemudian nanti ini spek dari RDS-nya. Teman-teman bisa pilih berapa core ya, berapa core, kemudian storage-nya berapa. Dan kemudian di sini juga ada yang namanya storage auto scaling. Jadi ketika teman-teman misalnya nyeting 10 giga misalnya, ternyata wah ini gede banget nih, kita harus upgrade storage. Nah ini nggak perlu ya. Nanti teman-teman tinggal setting aja nih storage auto scaling gitu. Nanti settingnya sampai berapa gitu. Kalau di Postgre belum ada, di MySQL biasanya ada. Tinggal setting aja. Misalnya scaling storage-nya tuh sampai berapa. Nanti teman-teman tinggal setting aja. Oke. Misalnya scaling sampai 100 giga, itu terserah. Oke. Nah, ini nggak cocok ya kalau kita pakai multi DB cluster. Jadi kita harus ubah modenya, misalnya multi AZDB. Nah, contoh. Nah, ini dia. Jadi nanti tinggal enable aja. Nanti threshold atasnya berapa? Kita mentokin sampai misalnya 65 tera. Nah, ini mentoknya 65 tera ya. Ya database 65 tera gede banget ya. SQL kan cuma table doang. Harusnya sih nggak sampai 65 tera lah. Kecuali memang data kayak data video ya. Nah, itu baru gede-gede itu. Oke. Kemudian nanti teman-teman bisa setting lagi subnet group ya. Taruh di VPC mana. Security-nya pakai security groups ya. Karena dia instance ya. Jadi teman-teman pakai security group. Kemudian nanti teman-teman bisa tambahin lagi portnya mau dirubah atau enggak. Autentikasinya bagaimana. Apakah pakai password atau IAM. Itu terserah. Dan kemudian ada insight monitoring. Nah, ini nanti teman-teman bisa pintau ini throttle gak atau gimana, nanti kelihatan. Apakah teman-teman mau encrypt datanya, nah ini bisa encrypt nih, defaultnya udah ada. Tapi kalau ngerasa pakai default kurang ya kita tambahin aja. No. Pakai KMS key, ARN-nya apa. Oke. Kalau monitoring mau lebih cepat, ini bisa kita enable, tapi ini ada biaya tambahan ya. Nah ini kurang lebih biayanya. Nah ini additional konfigurasinya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin otomatis backup, ini udah ada gitu. Berapa retention? Nah, ini saya contoh misalnya ambil 3 gitu. Maksudnya retention begini. Misalnya kita backup retention 3 hari. Hari ke-1 ke backup. Hari kedua ke backup. Hari ketiga ke backup. Hari keempat, nah karena kita retention 3 hari, yang ini ke delete. Hari kelima, retention kedua ke delete. So, hari kedua, backup hari kedua ke delete. Hari ke-6, berarti backup ketiga di delete. Jadi memang melimitasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih seberapa lama backupnya, mentok sampai 35 hari ya. Tapi ada kekurangan kalau teman-teman pakai yang 35. Berarti storage yang disimpan akan makin banyak. Jadi ini trade off ya. Mau backupnya lebih lama, tapi storage-nya akan kemakan dan costly. Atau kita irit cost dengan nyeting backup yang sebentar. Tapi kalau kita nge-restore data seminggu yang lalu itu nggak ada gitu. Jadi balik lagi retentionnya, tekniknya gimana. Ini semua trade off. Oke, kemudian nanti teman-teman juga pilih kapan mau lakukan backup window-nya. Kalau no preference berarti dia random, kapanpun, jangan sampai ketika lagi jam sibuk, ya, dia downtime gitu. Sebaiknya teman-teman pilih aja jamnya berapa mau maintenance. Misalnya kita akan maintenance backup setiap jam 2 pagi. Berapa lama? Setengah jam misalnya. Atau mungkin berapa lama? 1 jam. Udah selesai. Nah ini kalau mau encrypt, perlu nggak log-lognya diekspor? Nah tinggal error segala macam gitu. Slow query, nah ini bisa. Nah, untuk misalnya patch-patch gitu, update, ini udah ada, tapi minor version. Jadi kalau kita bicara aplikasi, ada misalnya 7.3.2.1, misalnya terus tiba-tiba update lagi 7.3.2.2, nah ini kan minor ya angkanya, nah, itu nggak ada masalah, auto update kok. Nanti tinggal bikin, mau update maintenance window-nya kapan? No preference berarti random ya. Kalau ada update langsung digas ya,
repotnya agak siang-siang. Jadi kita pilih aja nih sini. Kapan? Ada downtime nggak untuk instalasi update? Ya pasti itu downtime. Nggak downtime mungkin performa juga berkurang ya. Kita nggak tahu nih berdampak impactnya bagaimana. Tapi yang pasti performa berkurang. Jadi hanya minor ya, bukan patch mayor ya. Kalau patch mayor kan misalnya versi 7 ke versi 8, nah itu mayor. Nah ini patch minor, kita otomatis patch ya. Kemudian nanti teman-teman juga enable deletion protection, artinya kalau misalnya nggak sengaja ke delete, dia ada kayak notif gitu. Karena kalau nggak pakai ini, bahaya juga nih ke delete database, bubar databasenya, nggak ada backup lagi, kelar. Ini hanya ya sabuk pengaman aja lah, buat jaga-jaga kalau kenapa-napa. Ini fitur kok gratis kalau fitur ini. Yang bayar mungkin kayak backup-backupnya doang. Backupnya ke S3. Nah ini kurang lebih cost bulannya. Kita mahal di storage ya karena kita pakai IOPS. Jadi bisa ngakalin kita kecil-kecilin dengan speknya. Baik lagi kebutuhan budgetnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita pakai yang GP3, nah kita cuma pakai 20 giga kan misalnya gitu. Standar minimum. Nah ini jadi agak berkurang. Oke. Jadi fiturnya udah banyak ya. Dari patch segala macam udah ada, tinggal klik-klik aja selesai. Terus bagaimana kalau kita mau custom-custom parameternya? Nah, di sini udah disediain ada parameter group. Nah, kita belum buat ya. Jadi defaultnya ada di sini. Nah, ini udah dibuat MySQL. Teman-teman tinggal ganti apa yang dibutuhkan. Misalnya ini tinggal true atau dynamic, nah udah ada gitu. Nanti tinggal dirubah aja nih kebutuhannya. Mau misalnya backlog nih, mau di nilainya berapa nih? Nah, tulisannya modifiable sama non-modifiable. Non-modifiable berarti nggak bisa diubah. Modifiable berarti bisa diubah. Nanti teman-teman bisa setting aja di sini. Nah, settingannya tuh udah ada semua di sini. Dan nggak perlu repot buka-buka terminal untuk lakukan nyeting.conf gitu, nggak perlu. Gitu. Udah ada. Nah, bagaimana di encryption-nya, ini bisa diganti dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa setting parameternya itu sendiri. Ya, jadi lebih enak ya. Jadi tuning udah enak, teman-teman tinggal fokus aplikasi aja. Ya. Jadi RDS ya di sini ada 3 segmen ya. Ada yang komersial, artinya bayar ya. Jadi nanti teman-teman bayar lagi lisensi. Ya. Udah nyewa EC2, sorry, instance-nya, bayar lagi lisensinya. Nah ini ya Oracle sama SQL ya. SQL Server, sorry. Kemudian dari open source, nah ini ada yang free-free. Kemudian kalau proprietary ada Aurora, ini bisa serverless ya. Jadi teman-teman kalau butuh serverless, ya ini bisa pakai Aurora. Jadi Aurora hanya support MySQL sama Postgre doang. Hati-hati. Jadi kalau pakai RDS otomatis kita bisa ngurangin ya time consuming khususnya melakukan administratif. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kita misalnya punya database MySQL misalnya, dan kemudian kita bikin database multi AZ ya. Ada 2 database, kemudian ada tabel-tabel. Nah, ini kalau ada developer enak ya. Gitu. Nah untuk kelasnya sendiri di sini dibagi 3 kelas ya. Ada standar, memory, ada boostable ya. Nah kalau standar dia M series ya. DB M series nih generasi 6, generasi 5, generasi 4. Memori ini ada X, R, dan lain sebagainya. Kalau boostable T series. Kalau saya sih kalau bicara ini ya balik lagi kebutuhannya apa. Karena setiap kebutuhan pasti beda-beda. Nah untuk storage sama kayak isi itu ya, nggak jauh beda. Ada general purpose dan juga provisioned IOPS. Berarti SSD SATA sama SSD NVMe. Kalau pakai hard disk kayaknya kurang worth database sekarang kalau pakai hard disk. Ya hard disk udah mulai ditinggalkan pelan-pelan ya. SSD juga makin lama makin murah. Kecuali mungkin tahun 2017 ya. 128 giga tuh masih 1 jutaan. Sekarang 128 giga udah 200.000. Jadi jauh banget ya. Nah, untuk security database itu sendiri, ya pastikan teman-teman punya IAM ya, IAM user yang memang didesain untuk nge-manage RDS. Nah, kemudian jangan pakai AWS root akun gitu, nggak perlu untuk nge-manage RDS. Cukup aja pakai IAM user biasa. Dan pastikan kasih permission sedikit mungkin atau minimum, jangan terlalu over ya. Takutnya dia melakukan hal-hal yang nggak diduga ya. Pastikan teman-teman untuk biar aman kita lakukan enkripsi ya. Jadi kalau misalnya kejebol database-nya, hacker itu dapat datanya, tapi data itu di-encrypt. Jadi harus decrypt lagi, 2 kali kerja sih sebenarnya. Rotate juga nih IAM credential supaya nanti hacker akan kesulitan. Karena kita nggak pernah tahu ya kapan dihack ya. Dihack itu adalah sesuatu momen
yang nggak bisa diprediksi. Nah, kemudian nanti teman-teman lebih baik taruhlah database itu di dalam privat subnet. Iya, namanya juga database kan sesuatu yang sensitif ya. Jadi sebaiknya jangan sampai taruh di publik. Database taruh di publik ya kesalahan fatal gitu. Sama kayak analoginya teman-teman mandi tapi mandinya nggak pakai kamar mandi gitu, mandi di luar gitu, di teras kan bahaya gitu. Hanya hati-hati ya, database itu harus privat. Karena kalau teman-teman database-nya di publik, berarti semua orang bisa masuk, nyerang dan lakukan SQL injection atau apapun itu bahaya. Kemudian backup. Nah, backup teman-teman bisa pakai metode otomatis ya, udah disetting berapa retention atau mau manual. Nah, hasilnya menjadi sebuah snapshot. Dari snapshot ini teman-teman juga bisa jadi restore backup. Ini juga bisa di restore. Nah, ini buat pengaman kalau misalnya teman-teman database-nya kenapa-napa ada backup gitu. Karena kalau nggak ada, ya Amsong juga nih data sensitif penting gitu, bahaya. Dan itu merugikan. Nah, ini konsep redundansi, artinya kita melakukan peningkatan high capability ya, high capability atau HA ya. Oke, ini mungkin teman-teman ada istilah juga FT ya. Nah, ini dua hal yang berbeda ya, gitu. HA itu nggak sama dengan FT. FT itu adalah fault tolerance. Jadi kalau HA, high capability, dia konsepnya masih AP, aktif pasif. Kalau FT, dia konsepnya redundant. Gitu. Redundant berarti dia AA, aktif-aktif. Nah, ini eh, konsepnya masih AA ya, dengan cara bikin database redundancy. Jadi kalau teman-teman lihat ketika ada write operation atau penulisan database gitu, dia akan lari ke primary gitu. Jadi kita lakukan root di sini, kemudian dia akan melakukan synchronize di standby. Jadi kalau misalnya ini kenapa-napa, ini akan angkat jadi primary, kemudian otomatis dia akan direct ke sini. Jadi kita nggak perlu nyeting-nyeting, dia otomatis kok. Dari sisi aplikasi nggak perlu nyeting. Karena ketika teman-teman menghasilkan RDS buat seperti ini, dia akan dapat yang namanya endpoint. Jadi ketika kita buat database RDS, itu dapetnya nggak IP, tapi endpoint berupa DNS. Gitu. Endpoint berupa DNS. Jadi nanti kita tembak DNS-nya. Nah, DNS-nya itu dari mana? Dari ketika teman-teman bikin subnet group. Jadi ketika buat subnet group, taruh database di situ, nah itu akan menghasilkan sebuah DNS. Jadi kita nembak dari aplikasi variabelnya ke DNS, nggak ke IP. Loh kenapa nggak ke IP? Karena ketika ini terminate, IP ini kan hilang. Terus ini directnya ke IP baru, kita harus nyeting lagi dong, kan capek gitu. Dia otomatis, makanya nembaknya dari DNS aja. Ya, sayangnya kita nggak buat ya, agak susah juga. Oke, ada pertanyaan mungkin dari RDS? Hmm, Oke, aman ya. Next, DynamoDB. Jadi ini benefit kenapa kita pakai DynamoDB ya, dia fully manage key value database, yang ingat key value ya dia, highly scalable dan nawarin juga encryption at rest. Dan keren lagi dia serverless. Jadi konsepnya adalah teman-teman di sini ada table sama table juga ya. Tapi kalau di dalam di NoSQL namanya collection. Jadi mungkin kalau kita bikin sebuah bagan ya mungkin agak beberapa beda ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi terminologi aja biar nggak sulit ya. Jadi, kalau kita bicara table ya dia namanya beda gitu, collection. Ya ini sebuah kata-kata yang memang cukup menyulitkan ya gitu.
Oke, kemudian ada namanya kolom ya. Kolom ya. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke, kolom. Nah, ini namanya atribut. Oke, baris, item. Memang agak ribet ya. Kalau orang bilang data science ya, atribut itu ya namanya fitur gitu. Orang-orang data science kan fitur engineering ya, sama aja sih. Kolom, atribut, fitur ya. Ini cuma masalah terminologi aja. Oke, kemudian kalau kita bicara primary key, dia itu namanya beda. Namanya tuh partition key. Jadi ini sama ya, cuman beda tempat namanya beda gitu. Dan konyolnya, primary key di dalam NoSQL itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi gini, kalau kita bicara primary key di SQL, dia cuma satu key, kuncinya cuma satu, dan itu selesai. Tapi kalau primary di dalam NoSQL, jadi teman-teman akan berhadapan dengan dua opsi. Bisa satu kunci, bisa dua kunci. Satu kunci itu disebutnya partition key, disebutnya. Tapi kalau teman-teman pakai dua kunci, yaitu partition key plus sort key. Atau orang bilang disebut dengan range key. Karena di dua kunci, namanya bukan partition key plus sort key atau range key ya. Namanya beda lagi. Namanya composite. Jadi kalau dia pakai dua kunci, dia composite key. Berarti ini dia pakai dua kunci. Di mana ada partition atau ada sort key. Nah ini bedanya. Jadi NoSQL dia pakai dua konsep seperti itu. Yang memang annoying sih, tapi memang begitulah. Nah, jadi saya coba mencederhanakan ya. Kalau teman-teman lihat, collection, table, atribut, item. Ya sama kan konsepnya. Cuman memang ya begitu gitu. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita coba biar ada gambaran, kita akan buat table DynamoDB. Kalau kita lihat ada partition key, ada sort key. Partition key berarti primary key kalau teman-teman satu kunci. Jadi misalnya test gitu, tipe datanya apa? Number, apa binary atau string. Sort key-nya mau dipakai nggak? Kalau nggak dipakai ya sudah gitu. Ya sudah gitu. Nanti teman-teman bisa setting di sini. Nah, ini ada kelas-kelasnya. Pastikan ada capacity calculator ya. Ini serverless gitu. Tapi kalau misalnya itemnya besar-besar, ini akan mahal. Berapa banyak item yang bisa di dalam dalam waktu per detik? Nah, itu akan mahal. Jadi hati-hati. Ingat, kalau kita bicara komputer, berarti kita akan bicara spesifikasi yang namanya berapa core dari CPU dan juga berapa RAM. Nah, kalau kita bicara serverless, ini agak dirubah mindsetnya. Core CPU RAM itu dikonversikan menjadi CU, capacity unit. Nah, kalau teman-teman lihat capacity unit. Jadi semakin tinggi CU, berarti semakin kencang. Ya kayak teman-teman misalnya suhu lah, ini Celsius, ini Fahrenheit gitu, atau Kelvin gitu, sama aja gitu. Atau ini meter, ya ini inch atau yard gitu kan, ya sama. Ini cuman ya alat pengukur yang beda aja gitu. Jadi patokannya itu CU. Jadi hati-hati ketika teman-teman nyeting CU-nya, semakin tinggi CU semakin mahal. Jadi kita harus tahu kapan kebutuhannya. Kalau saya yang standar-standar aja, nanti bisa enak ya. Ini satu, satu, satu gitu. Nah, juga teknik bagaimana dibaca juga ngaruh ya. Nanti kita akan bahas ketika di solution arsitek. Nah, kalau ketika teman-teman lihat create table, selesai ya. Oke. Oh, namanya lupa. Terus, oke, create table. Saya bikin CU-nya yang kecil ya. Jadi selamat teman-teman udah berhasil membuat DynamoDB serverless. Sederhana. Nah, udah buat partition, nah ini dia. Berapa CU read, berapa CU write. Nah, ini saya pakai satu aja nih, karena cuma buat tes. Dan kalau misalnya teman-teman mau
buat tabelnya ya tinggal masuk aja nih. Nah, oke. Nanti kita bisa explore table ini, table item. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan scan, query, atau kita bisa buat nambah item. Nambahin juga enak, misalnya tes partisi, misalnya nama satu gitu, create item. Udah, database-nya jadi. Nah, karena NoSQL, dia punya flexibility ya. Misalnya kita bikin 2 3 gini, kemudian tiba-tiba ada atribut yang nyeleneh gitu. Jadi misalnya benar, bayar gitu. Nah, kita bisa bikin ya apalah gitu. Lihat, harusnya kan tadi kita bikin ini, bikinnya cuma satu kolom ya. Nah, karena dia schemless artinya fleksibel banget ya, nggak rigid gitu. Jadi kita bisa masukin kolom neko-neko gitu. Nah, ini yang nggak ada di SQL. Jadi flexibility-nya tinggi banget. Apalagi kalau teman-teman ketemu tipe data yang berbeda dalam satu kolom. Nah, itu kalau di SQL nggak bisa. Contohnya kayak begini. Misal, kita punya kolom nama barang misal. Kemudian ada ukuran. Oke. Nah, kalau misalnya kita declare nama barang adalah formatnya string, ukuran ya anggap aja kita integer ya, integer gitu, numerik gitu. Oke, nama barang misalnya baju, gitu. Celana deh, celana gitu. Oke. Celana ukuran 33, yaitu integer masih masuk akal gitu, masih masuk akal. Tapi bagaimana kalau ukurannya nama barangnya adalah baju? Baju kan kalau nggak L, XL ya M, L, XL, XXL gitu kan. Ini kan string nih. Dia pasti formatnya nggak mungkin nih valid. Ini akan error. Dia akan ngebalikin error invalid format tipe data gitu. Karena nggak seragam gitu. Ini apaan nih? String gitu. Ngapain string di sini? That's why kalau di NoSQL kita bisa melakukan hal itu. Jadi misalnya di sini integer, di sini datanya integer, terus kita tiba-tiba masukin baju, terus kita masukin Excel dan ini string, itu bisa. Jadi bener-bener skemales gitu. Skemales tuh arti skemales ya, bukan skemales, skemales. Bukan males ya, tapi memang skemales. Jadi kita benar-benar fleksibel. Nah, itu bisa terjadi di NoSQL. Makanya panjangannya not only. Oke, kita lakukan knowledge check. Ya nomor satu mungkin. Kita baca database, oke. Jadi punya variasi di dalam data. Jadi atributnya nggak sama nih. Nah, kira-kira pakai apa ya sebagai solusi arsitek? Jadi gampang ya. Harusnya kita pakai yang DynamoDB. Oke, nice. Yang nomor dua, ketika kita menggunakan RDS, kira-kira database tugas database mana yang menjadi tanggung jawab customer? Kita pakai RDS nih, kira-kira kita masih ngurusin apa ya? Jadi kita nggak perlu lagi nginstal-nginstal operating system ya, nggak perlu, nginstal database nggak perlu, apalagi ngurusin infrastruktur. Jadi fokusnya adalah bagaimana optimalin database supaya aplikasi responnya lebih cepat. Oke, nice, jawabannya A ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari modul database ini? Oke, clear ya? Oke, nice. Next kita masuk ke dalam monitoring, load balancing, dan scaling ya. Jadi kita akan belajar bagaimana kemampuan dari CloudWatch, Elastic Load Balancing, dan juga EC2 atau scaling. Nah, kalau kita bicara monitoring, benefitnya apa sih? Ya kita bisa respon ya. Ada apa sih kok tiba-tiba trafficnya tinggi? Ada apa sih kok CPU tiba-tiba tinggi gitu? Jadi kita bisa secara proaktif ya.
ada apa di belakangnya gitu. Kok bisa seperti ini gitu. Dan juga dari monitoring ini kita juga bisa improve performance dan reliability gitu. Misalnya ngerasa, oh ini speknya kurang nih, kita naikin speknya jadi performanya biar stabil gitu kan. Dan kita juga bisa tahu ancaman security dan event. Kok tiba-tiba spike nih, kenapa nih? Oh jangan-jangan dihack lah atau apa. Kita juga tahu ada lognya. Dan kita juga bisa membuat data-driven decision. Jadi infrastruktur kita ditentukan berdasarkan data yang ada. Jadi berubah berdasarkan data. Oh datanya begini nih, harusnya seperti ini. Otomatis kita juga dapat solusi bagaimana cara membuat cost effective solution. Karena kalau kita bikin database terlalu overkill, ternyata kecil database-nya, sayang budget. Database-nya, servernya kecil, ternyata gede, datanya throttling, ya kan, itu kan masalah. Bottleneck, ya kan, itu kan masalah juga. That's why kita butuh CloudWatch ya. Jadi dia akan monitor AWS dan juga on-premise. Oke, on-premise infrastruktur. Ini near real time ya. Oke, near real time itu dalam artian begini. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan sih. Nah, kalau teman-teman lihat grafik ini, CPU-nya berapa? Nah, ini real time nih. Per detik, dia ada 2 poin, 2 dot gitu. Tek, 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 tek gitu kan. Nah, cepet nih. Nah, wah ini prosesornya gimana, sehat atau enggak, ya kan kelihatan kan. Nah, kalau ini real time, artinya jarak poin per poin itu ada delay 5 detik. 5 detik, 5 menit, sorry. Jadi ini 5 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi tek, 5 menit sini, tek, 5 menit sini, tek. Jadi kayak gini. Jadi ini real time. Wah lama dong, nggak responnya cepet banget. Ya kita bisa cepetin sih, jadi cepetin itu. Bisa dicepetin jadi berapa? Per menit. Jadi misalnya 1, 2, 3 per menit seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dicepetin jadi per menit, ada biaya tambahan. Jadi hati-hati monitoring bisa ngeluarin cost juga. Teman-teman juga bisa akses semua metrik dalam satu lokasi di CloudWatch aja, ada dashboardnya juga. Teman-teman juga bisa custom dashboardnya. Dan kita bisa trigger alarm kalau memang ada anomali ya. Anomali kita bikin trigger alarm dan kita bisa lakukan tindakan. Alarm itu bisa notifikasi ke email dan lain sebagainya. Nah kurang lebih gambarnya seperti ini ya, kayak lihat bagan ya. Nah ini kalau teman-teman lihat ada timestamp gitu. Ini per 5 menit ya, karena masih pakai standar gitu. Nah ini metrik yang diukur, CPU utilization. Nah kita lihat ini pada jam 15.20. Ingat ini UTC ya. Kita tuh time zone-nya +7. Jadi nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja nih tambahin +7. Berarti ini sekitar jam setengah 11 malam lah ya. Setengah 11 malam. Tiba-tiba kok ini tinggi nih. Nah ini ada apa nih kok tiba-tiba. Ini, kita harus tahu nih kenapa. Jadi kita dengan monitor ini jelas ya. Apa yang terjadi itu ketahuan. Dan juga dia ada lognya. Jadi kita tahu. Oh ini tadi tinggi naik nih. Ada lognya nih. Nah kita bisa cek lognya. Teman-teman bisa buka lognya. Ini ada tanggalnya kapan. Kita lihat nih kalau bisa lihat. Tanggalnya, ya kan? Tahuan gitu. Jadi kelihatan lognya. Apa yang terjadi pada saat itu. Lognya sih memang kecil. Ya mungkin cuma 10 kilobyte. Tapi keroyokan gitu. Jadi banyak. Baca log tuh file kecil-kecil tapi banyak gitu. Mesti teman-teman harus query ya. Karena baca log tuh memang bikin pusing gitu. Kayak teman-teman baca data kotor gitu. Oke, kemudian kita bikin alarm ya. Jadi dengan cara salah satunya adalah kita bikin sebuah threshold gitu, batasan. Nah, kita bikin threshold kalau CPU-nya lebih dari 75%, tolong alarmin. Nah, ini alarmnya ngapain? Mungkin kita nambah server baru atau notifikasi via email. Nah, jadi otomatis. That's why yang disebut dengan event driven. Jadi infrastruktur kita berubah kalau ada event. Baik on trigger, baik in schedule. Oke. Nah, ini dashboardnya kalau teman-teman custom, kalau teman-teman pernah main Kibana ya, Prometheus, sorry, atau Kibana ya, sorry, Kibana, nah itu kurang lebih sama, kita bisa custom gitu. Metrik apa yang mau diambil, sebenarnya kenapa kalau custom, kita insight-nya akan jauh lebih cepat gitu. Nah, oke. Nah, ini contoh aja ya, nah misalnya CPU-nya berapa persen, saya lebih prefer sih bikin kayak begini sih.
bikin bar kayak begini gitu. Lebih enak grafik ya, lebih enak dibandingin teman-teman pakai yang ini. Ini kan bacanya di menit ini aja gitu. Tapi kalau kita mau lihat backtrack gitu ke belakang, oh ini kecil nih, cuman 0,12. Kita lihat, oh ini jam setengah 5 kok tinggi. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, ini beda informasi aja sih. Oke, kemudian load balancing. Jadi tugasnya adalah ngatur traffic ya, supaya salah satu server kita nggak overload sebenarnya. Jadi tugasnya seperti itu sederhananya. Jadi ini kalau beli hardware-nya teman-teman beli Mikrotik yang udah support load balancing tuh minimal yang udah level 6 ya. Itu agak mahal ya. Atau kalau bingung ya ada CCR ya, Cloud Core Routing gitu tuh bisa 2 jutaan lebih gitu alatnya. Dan juga CCR juga ada seri-serinya. Makin tinggi spek berarti dia bisa nerima banyak traffic gitu. Nah, ini nggak perlu repot ya. Ini serverless, artinya teman-teman dia otomatis naikin speknya otomatis, nurunin speknya otomatis. Jadi elastis banget. Jadi traffic berapapun dia dihajar gitu. Gede dia akan gede, kecil dia akan kecil. Aman, security, dia ada certificate TLS ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah bermain HTTPS, nah dia udah support juga. Ada fitur-fiturnya, robust monitoring, ada monitoring yang kita bisa tahu traffic apa aja gitu. Dan juga ini udah ready integrasi dan juga global reach. Jadi nanti kalau misalnya global reach dalam artian teman-teman bisa diintegrasikan dengan DNS. Karena output dari load balancer itu endpoint DNS, tapi namanya jelek banget. Kalau mau dirapiin, kita pakai route 53. Nah, komponennya apa? Ada listener, target group, dan rules. Nah, ini kalau nggak pakai agak susah ya. Oke, jadi dia posisinya ada di menu isi itu dia. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, dia posisinya ada di sini, load balancer. Nah, ini ada load balancer. Nanti teman-teman masuk aja load balancer di sini. Oke. Nah, kemudian nanti create load balancer ya. Nanti teman-teman pilih nih load balancer jenisnya apa. Di sini ada 4 ya. Cuman yang satu deprecated nih yang klasik. Jadi nanti teman-teman fokus aja 3 nih. Ada aplikasi load balancer, network, sama gateway. Nah, ini tergantung ya teman-teman butuhnya apa nih. Oke, kita contoh misalnya kita ambil aplikasi load balancer. Ini kan aplikasi berarti layer 7 ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini cara kerjanya gimana? Ini protokol yang dipakai HTTP sama HTTPS. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada tanda gembok, ini berarti HTTPS. Dan kemudian di sini skemanya apa? Apakah ngadep ke internet atau buat internal? Nah, kalau internet berarti dia akan forward ke public subnet. Nah, kalau ini dia akan private subnet. Jadi ini tergantung balance-nya mau kemana. Nanti teman-teman tinggal pilih PPC-nya dan mapping subnet mana yang mau di load balancer. Nah, misalnya subnet ini gitu, misalnya seperti ini. Tinggal pilih aja nih. Ya. Kemudian dia ada security group untuk pengaman, jadi buat ngelimitasi siapa aja yang boleh masuk ke load balancer. Dan kemudian setelah masuk, kita tuh mau routing kemana? Nah, kalau bingung kita akan buat target group itu. Jadi kita akan routing ke dalam target. Jadi kalau misalnya ada request 80, oke port 80 routing kemana gitu. Oke, routingnya kemana? Jadi kalau kita lihat mau routing ke server, routing ke IP, routing ke Lambda, atau routing ke load balancer lagi. Nah itu bebas ya. Oke misalnya server gitu. Namanya apa gitu. Misalnya namanya server 1 gitu. Oke, protokol yang mau di forward apa? Health check-nya apa gitu. Jadi si load balancer ini dia bisa melakukan health check ya. Jadi dia akan routing ke aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya aplikasi dan misalnya endpoint health check-nya slash health. Nanti tinggal petting aja di sini. Tinggal petting, kemudian nanti bikin aturan. Berapa kali pengecekan dia dinyatakan sehat. Gitu. Jadi kita bikin threshold. Jadi misalnya gini. Jadi load balancer, ini aplikasi. Jadi dia melakukan health check ya. Jadi dia akan ngirim sebuah paket gitu, ngirim paket gitu. Ditungguin gitu. Jadi misalnya halo gitu atau hai gitu ke aplikasi. Nah, dia tunggu nih. Kalau dalam waktu 6 detik dia nggak respon, dia dinyatakan tidak respon gitu. Oke, ini tidak respon nih.
Dia akan kirim lagi per interval 30 detik. Ngirim lagi, hai gitu. Oh tidak respon. Ngirim lagi, hai. Gitu. Nah, kayak gitu terus, per gitu. Nah, oke, ini anggap aja udah 2 kali dia nggak respon. Karena dia udah 2 kali berturut-turut nggak respon, berarti aplikasi ini dinyatakan tidak sehat. Tidak sehat. Jadi kita bikin threshold juga nih. Kapan aplikasinya dinyatakan sehat atau tidak sehat? Apa yang terjadi kalau dia tidak sehat? Yang tidak sehat adalah dia akan di-terminate, kemudian dia akan buat serve instance baru lagi yang isi aplikasi. Karena ini nggak respon gitu, dipanggil nggak respon. Kapan dinyatakan sehat? Kalau dia misalnya 5 kali berturut dia nyaut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini dia manggil gitu, hai gitu, oh di nyaut gitu kan, ngirim lagi, nyaut, 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 sampai 5 kali, berarti aplikasi ini sehat. Yang penting 5 kali berturut-turut atau 2 kali berturut-turut dipanggil nggak nyaut, dia tidak sehat. Dengan interval seperti ini. Jadi kurang lebih dia ada health checknya. Di situ juga ada health check, tapi metodenya agak sedikit berbeda sebenarnya. Server itu dia ngecek nyala atau tidak. Kalau dia nyala dia sehat. Nah, ini kan lucu kan? Nah, kalau di situ tuh ngeceknya, oh ini nyala nih, oh sehat berarti gitu. Nah, kalau aplikasi load balancer dia lebih dalam lagi, lebih deep lagi. Dia ngecek sampai level pet aplikasi. Kalau pet aplikasi itu dia, walaupun server nyala atau nggak respon, dia nyatakan tidak sehat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, nanti teman-teman bisa setting ya protokol berapa aja. Jadi kita udah belajar target group dan rule-nya apa. Nah, ini jenisnya ada 4, tapi kalau di ujian ini cuekin aja, udah nggak kepake gitu, fokus ketiganya. Ya, intinya sih di layernya aja. Nah, ini fiturnya load balancer ya sama, ada security ya, dia melakukan protection dashing ya. Kemudian TLS offloading, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada sertifikat, dia akan di termination. TLS itu sertifikat ya. Sticky session, jadi kalau misalnya teman-teman misalnya disconnect nih, kemudian mau connect lagi, nah itu masih dapat di server yang sama gitu. Itu sticky session atau cookies lah. Nanti konsepnya mirip gitu. Redirect ya, jadi misal pindahin dari HTTP ke HTTPS biar secure. Ya karena ini ada berhubungan ya TLS sama HTTPS itu nggak jauh beda. Fixed response, jadi bisa kontrol klien mana aja yang request yang langsung di serve by aplikasi ya. Jadi memastikan kalau tidak sehat ya dibuang gitu. Dia akan routing ke yang sehat. Nah, jadi makanya dia akan routing berdasarkan kontennya. Jadi misalnya slash pet ke server satu, misalnya slash promo ke server 2. Jadi bisa berdasarkan konten. Nah, ini enaknya layer 7 ya. Nah, kalau di network load balancer, nah fiturnya sama gitu. Cuman bedanya adalah dia ada ini, low latency. Ada ini. Sama, sticky session juga sama. Bedanya adalah kalau misalnya teman-teman punya aplikasi yang benar-benar sensitif banget sama latensi, ini lebih baik. Nah, di sini juga kita dapat misalnya klien itu request ke database gitu. Kita tahu IP-nya berapa. Kalau pakai aplikasi agak repot, kita bongkar headernya dulu baru ketahuan dia IP-nya berapa. Kalau ini enggak, ini bisa langsung. Akan tetapi ini akan lebih mahal. Ini lebih mahal pokoknya. Network ini lebih mahal. Kenapa? Karena dia butuh static IP. Artinya kita butuh elastic IP untuk buat ini. Minimal 2. Karena dia hitungannya kan 2 AZ kan. 2 AZ berarti 2 static IP. Per AZ per subnet. Jadi hati-hati ya. Ini mahal, yang mahal static IP-nya. Tapi dia bisa jamin latensinya tuh lebih rendah lagi dari aplikasi. Oke. Untuk failover sama ya. Semua load balancer juga failover. Nah, kalau gateway, gateway ini lebih mirip kayak IDS sebenarnya atau intrusion detection system. Dia nawarin HA sama ya. Jadi memastikan HA dan reliability routing traffic ke appliance yang benar-benar sehat gitu. Ada monitoring juga dan cara kerjanya itu agak beda. Cara kerjanya agak beda. Jadi kurang lebih seperti gini. Ini kalau gateway.
Jadi ini kliennya, ini klien. Kemudian dia melakukan request ke gateway load balancer. Nah, ini gateway ya, gateway load balancer ya atau GLB. Oke. Nah, kemudian di sini ada server nih, server. Jadi traffic kita itu dibelokkan gitu. Jadi ini kan traffic ya, ini request ya, ini rek ya, rek. Ini apa lagi nih? Oke. Nah, di sini ada virtual appliance atau biasanya internet security ya. Dia akan ngecek paket-paket request aman atau enggak. Nanti ketika dia aman, dia akan balik lagi ke sini dan dia akan teruskan lagi ke server. Jadi dia lebih ke arah, oke kamu masuk tapi dicek dulu sama satpam, aman nggak? Kalau aman, boleh masuk ke komplek. Nah, ini cara kerja dari gateway load balancer. Nah, ini cara kerja ini mirip kayak IDS. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman beda banget ya aplikasi load balancer, gateway sama network. Oke, jadi teman-teman udah tahu gambaran. Oke, kalau klasik saya skip ya, karena ini udah nggak kepake juga. Next scaling. Oke, scaling tuh dibagi dua ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal berarti dia speknya tuh akan segede gajah gitu. Tapi tetap gajahnya satu gitu. Jadi misalnya speknya 2 core, jadi misalnya 10 core gitu. Speknya naik gitu. Tapi dia nggak, kuantitinya tetap satu. Ingat, vertical scaling itu ada batasnya ya. Setinggi-tingginya spek nggak mungkin bisa melebihi, mungkin 1000 core gitu, nggak akan bisa. Dan ini lebih bahaya sih. Karena kalau satu server ini bermasalah, down semua nih. Nah, that's why. Hati-hati dengan kalimatnya, scale down berarti turun ya, speknya turun. Scale up itu berarti naik speknya. Nah, kalau horizontal, dia scale out. Scale out itu berarti nambah. Kalau scale in berarti dia kurangin spek. Walaupun speknya kecil, tapi banyak gitu. Nah, ini jauh lebih better. Ini jauh lebih better. Kalau ditanya bagusan mana, ya horizontal akan jauh lebih baik. Kalau RDS, dia itu nanggung. Dia tuh RDS tuh aslinya vertical scaling. Nah, dia bisa horizontal dengan cara tinggal tambahin replika untuk beban read-nya dan juga nambahin storage scaling. Jadi RDS itu nanggung, nggak murni horizontal. Nah, khusus RDS ya. Nah, ini biasa pertanyaannya di SA nih. Scaling di RDS itu bagaimana? Nah, kalau isi itu auto scaling, jadi hanya untuk isi itu ya. Nah, tujuannya buat fault tolerance, availability, dan juga ngurangin cost. Jadi kalau misalnya trafficnya kecil, dia akan terminate. Oke. Nah, teman-teman tinggal nyeting aja min max-nya berapa. Nah, untuk melakukan auto scaling, pastikan operating system template konfigurasi itu harus sama. Kan nggak lucu kita bikin server satu Windows, satu Linux gitu. Jadi nanti ini gimana nih nge-trafficnya nih kan. Nah, itu masalah. That's why kita butuh namanya launch template. Nanti teman-teman setting speknya berapa, image-nya apa, di subnet mana, pakai keeper apa. Ini bisa diupdate kalau misalnya ngerasa revisi, oh ternyata kurang nih security groupnya, ya udah kita tambah gitu. Bisa direvisi. Terus revisi lagi, ternyata nih bermasalah nih security groupnya nih. Oh speknya kurang, kita naikin. Oh image ini nggak benar, kita ubah lagi kan. Nah itu juga bisa. Jadi kita bisa melakukan versioning template dan memastikan kalau auto scaling isi2-nya sama gitu. Jadi udah ready. Nah, ini better ya. Oke, bisa dikomen nggak? Sayangnya nggak mas, nggak bisa. Sayangnya nggak bisa. Kalau kalau lakukan itu kita harus agak sedikit ngakalin gitu. Aslinya memang nggak bisa dikombin. Jadi kita harus step by step. Jadi contoh misalnya, kita mau bikin auto scaling gitu. Saya harus pakai ini aja deh. Ini balik ke sini, balik ke sini. Kita nggak bisa combine. Jadi hal yang dilakukan apa? Jadi kita eh, lakukan upgrade template.
Jadi misalnya kita punya template nih, kita punya template ya, misalnya speknya T2 gitu, ya kan, T2. Kita setting-setting T2, bikin satu template, oke, selesai. Ternyata salah setting, kita update template jadi T3 misalnya, gitu, contoh gitu. Udah oke, bisa nggak di auto scaling? Bisa gitu. Tapi memang kita harus konfigurasi template-nya dimodif. Tapi kalau digabungin langsung nggak bisa. Karena kan kalau auto scaling kan dia template-nya kalau di situ. Jadi template-nya udah fix baru dia scaling gitu. Kalau misalnya memang vertikal dulu, ya kita harus rubah template-nya ke vertikal, udah fix, baru kita scaling ke horizontal. Tapi kalau kayak RDS, kita nggak bisa melakukan hal itu. Kita nggak bisa. Dan minusnya adalah ketika teman-teman vertikal, vertikal itu minusnya tuh di downtime. Di downtime. Permasalahan itu di situ. Jadi kalau teman-teman upgrade spek dari 2 ke 4 core gitu, ini harus shutdown, harus mati servernya. Jadi misalnya mau rubah nih, matiin dulu, rubah spek, baru nyalain. Dia akan spek yang baru. Dan billing akan ngikutin spek yang terbaru. Jadi pertanyaannya adalah, apakah perusahaan mengizinkan kita downtime atau melakukan shutdown untuk melakukan hal ini? Makanya di IT itu jangan sampai downtime. Downtime itu dikecilin lah. Oke, jadi akan ada downtime. Kita nggak bisa langsung. Diakalinnya kayak template. Oke, oke, clear ya? Oke. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih ya, min, maksimum sama desire ya. Ini bisa diubah di tengah jalan kok, nggak usah khawatir. Ini fitur gratis. Jadi auto scaling bayarnya apa? Bayarnya tuh di sini doang, isi itunya aja. Untuk fitur auto scalingnya tuh nggak perlu. Oke. Nah, untuk scaling ada beberapa metode. Jadi ada simple scaling, berarti teman-teman bikin satu threshold. Kalau simple scaling tuh bikin satu threshold. Jadi misalnya gini, kalau udah 50%, tolong dong nambah satu server. Nah, itu kayak gitu doang. Sesimpel itu. Nah, juga simple kan. Nah, kalau step itu agak beda. Step, dia bikin beberapa step gitu. Jadi misalnya threshold pertama nambah satu server kalau di 20%. Oke, kalau misalnya 40%, tolong tambahin dua server. Kalau udah 60%, tolong tambahin tiga server bisa. Jadi misalnya CPU kita kebetulan di atas 60 nih. Yang terjadi adalah nggak nambah 3, tapi nambah 6. Plus satu, plus 2, plus 3. Jadi ada step-stepnya. Oke, nih masih kurang, plus 2. Oh, kurang, plus 3. Terus kalau turun gimana? Kalau turun dia step-step juga. Oke, nih udah turun nih. Oke, kurangin 3, kurangin 2, kurangin satu. Namanya juga step ya. Nah, jadi nanti teman-teman bikin multi threshold atau batasan gitu. Nah, kalau target tracking, dia fokus ke metrik mana atau parameter mana yang mau di tracking. Bisa based on CPU, bisa traffic ya, network yang masuk atau yang keluar, atau bisa berdasarkan SQS, berapa banyak antrian. Nah, itu bisa. Gitu. Ini tergantung nih target trackingnya apa. Nanti teman-teman bisa setting. Kayaknya kita nggak punya sih, nggak punya ini target. Harus dibawa nih. Nah, ini saya harus buat template-nya dulu. Nah, ini fitur-fiturnya. Jadi nanti atau otomatis scaling ya. Jadi dia akan nambah atau kurang sendiri sesuai kebutuhan. Nanti teman-teman tinggal setting angkanya. Schedule berarti dia akan nambah atau berkurang berdasarkan jadwal. Contoh misalnya, tolong dong jam 8 pagi nambah 3 server gitu misalnya. Tolong dong nanti jam 10 kurangin 2 server. Nah, jadi ada schedule-nya. Jadi berdasarkan trigger event si schedule. Fleet management berarti dia akan mengatur, memastikan kalau misalnya isi tuh instansinya tidak sehat, dia akan di-replace. Makanya ada health check, metode health check gitu.
Atau predictive scaling, berarti kita menggunakan machine learning untuk ngebantuin ya, kira-kira berapa prediksinya, ini ada biaya lagi, ini ada biaya lagi. Kemudian untuk scaling kita bisa gonta-ganti ya, purchase model mau pakai spot, mau pakai on demand, nanti bisa diatur-atur. Beda AZ, tipenya beda, itu bisa. Kemudian juga ini udah bawaan dari situ, jadi nggak usah khawatir. Ini fitur kok. Oke, nah ini nanti teman-teman untuk knowledge check bisa dibaca ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, aman ya. Close dulu. Ya, nggak terasa ya, kita udah di penghujung acara ya, di modul 7. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat praktek, teman-teman akan buat infrastruktur seperti ini sebenarnya. Sayangnya kita nggak dapat akses ya, harus purchase pakai Ekits. Dan itu bayar per Ekit. Ekit untuk akses labnya itu bayar. Lumayan lah, that's why ATP itu mahal ya. ATP itu mahal, jadi untuk bisa akses lab aja kita harus bayar gitu. Nanti kurang lebih seperti ini. Oke. Nanti teman-teman akan belajar juga bagaimana bikin serverless website. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, nanti diganti sama Lambda semua codingannya. Nanti hari Senin, nanti teman-teman akan belajar bagaimana lebih dalam lagi architecting on AWS ya. Hari Senin di jam 9 di link yang berbeda ya. Nanti kita update linknya. Nah ini Code Whisperer, kita udah demoin ya Code Whisperer ya. Bagaimana teman-teman bisa ngoding nggak perlu repot ya. Jadi kayak GitHub Copilot gitu. Nah ini kompetitornya nih. Ini gratis ya kalau kita bisa pakai. Kalau pakai security scanner, nah ini baru ada biaya. Intinya jangan pakai ini aja. Kalau pakai ini aja juga oke. Ini gratis kok. Nah ini benefitnya. Kemudian nanti teman-teman akan sertifikasi seperti ini. Ini step-stepnya. Dan mungkin saya akan demoin bagaimana teman-teman daftar ya gitu. Daftarnya seperti apa. Oke, saya close dulu. Oke, hal yang pertama adalah teman-teman nanti daftar dulu buat ujian ya, nanti buat persiapan gitu. Daftar di sertifikasi ya, bagi yang belum tahu. Nanti silakan sign in gitu. Kalau belum punya ya sign sign up ya. Saya udah pakai ini harusnya. Oke. Oke, nanti teman-teman masuk ke sini ya. Oke, certification. Oke, ini tampilannya udah berubah ya. Nah, ini nama teman-teman, akun teman-teman ya kan. Nanti teman-teman bisa schedule ya. Nah, ini ada profilnya ya kan. Kita bisa schedule di sini. Ini udah beda ya tampilannya, dulu nggak kayak begini ya. Dulu masih person view. Oke. Nah, nanti teman-teman mau schedule apa nih? Nah, ini beda lagi nih. Ini misalnya CCP nih. Nah, nanti teman-teman bisa schedule di sini. Oke. Jangan lupa pakai exam accommodation. Jadi ini kalau ngerasa teman-teman bukan English speaker, saran saya pakai karena dapat 30 menit tambahan ya. Oke. Ini lumayan ya. Dan saya udah di-approve untuk tambahan 30 menit. Apakah berdampak dengan nilai? Nggak perlu. Nggak perlu takut maksudnya. Jadi tambahan 30 menit atau enggak, syarat lulusnya nggak berubah kok. Gitu. Oke. Oke, nanti teman-teman bisa pilih di sini. Ini ujiannya offline, ini online, gitu. Plus minus ya. Online plusnya adalah waktunya fleksibel. Jadi mau setengah subuh-subuh kek, mau pagi-pagi kek, nah itu enak.
Minusnya, proktornya tuh lebih ketat. Jadi kalau misalnya teman-teman kebelet berak gitu, mukanya nggak kelihatan di kamera, dianggap gugur. Karena dianggap cheating, nyontek gitu. Jadi hati-hati. Ruangan berisik, kena juga. Jadi kalau bisa jangan sampai ujian kedengeran azan. Jadi hati-hati. Nggak apa-apa. Mau ileran juga nggak apa-apa, mau belekan juga nggak apa-apa. Tapi yakin, ujian nggak mandi. Ntar hokinya berdaki loh. Oke. Nah, kalau offline, plusnya lebih nyantai. Proktornya tuh ya orang-orang kita lah gitu. Gitu. Nah, plusnya ya nyantai. Minusnya adalah waktunya nggak fleksibel. Jadi nanti minusnya di situ. Jadi nanti teman-teman bawa KTP aja, bawa KTP sama bukti email kalau udah daftar. Nanti ini contohnya offline ya. Kita next misalnya. Ini udah berubah ya. Nah ini untuk ujian CCP. Nah ini kalau CCP ada Indonesia nih, tapi saya sih menyarankan pakai Inggris ya. Oke, ini bahasa ujiannya. Oke, nanti ini baca term and condition ya, next aja gitu. Nah kemudian nyari lokasi nih. Nah ini kalau di Jakarta ya mungkin ada hutan kayu ya yang paling enak ya, atau mau di UI biar sama ciwi-ciwi gitu kan, atau di Global Edu, Teluk Betung. Nah ini banyak banget. Nanti teman-teman bisa search, search aja gitu. Nah ini banyak tuh kalau di Jakarta. Binus ya kan. Nah, kalau misalnya di Surabaya bagaimana? Nanti tinggal ganti aja nih, misalnya Surabaya gitu. Kita search. Cianjur, nggak ada Cianjur. Ada di Bandung. Nah, ini kalau Surabaya nih. Nah, paling dekat nih di Stikom Surabaya atau Ebis, Inixindo ya kan. Nah, ini kalau misalnya Cianjur ya kan, tuh Cianjur nggak ada nih. Oh, Cianjur nih kita lihat. Nah, Cianjur, tau kagak. Nah, ini dia nih. Nah, paling dekat ke Bandung. Paling dekat ke Bandung. Nah, ini mah mau ke Dago ini mah. Kalau Karawang ya paling dekat ke Jakarta gitu. Nah, kalau Pekanbaru tinggal ganti aja nih Pekanbaru nih. Hmm. Karawang mah pasti dekatnya ke Jakarta. Hmm. Nah, kalau Pekanbaru ini ke Kaltek Riau nih. Saya nggak tahu nih tempatnya di mana nih. Paling dekat ini ke Riau atau kita ke Malaysia offline nih. Nah, ini ke Malaysia nih. Nah, tuh. Singapura. Nah. Nah, kalau misalnya Batam tinggal ganti aja nih Batam gitu. Nah, Batam, ini ada nih Universitas Internasional Batam. Saya nggak tahu nih. Rainusa nih di Batam nih. Nah ini ada nih, ada dua nih. Ini Batam, oh, ini ya. Tuh. Atau ke Singapura. Oke, ini Batam ya. Nah, paling dekat ya di dua, ada nih dua Batam. Masih satu pulau lah ya. Oke, ini kalau Jogja, ya kalau Jogja, Jogja sih ada sih kayak Inixindo deh. Nah ini kalau Jogja nih di Inixindo nih ya. Eh, di Inixindo nih di Jalan Kenari ya, Umbul Harjo gitu. Saya nggak tahu nih di mana. Atau ke Salatiga nih. Atau ke Surabaya. Nah ini tergantung nih mau kemana nih. Nah, nanti teman-teman tinggal cari aja nih kotanya apa gitu. Nah kalau misalnya Bangka nih ya, eh, Bangka ya kan, dia paling bener lah gitu. Ini Bangka paling deket ke Lampung ini mah gitu. Ke Lampung atau atau ya nanti udah paling kalau Jakarta yang paling deket di Hutan Kayu sih udah Pasar Pramuka tuh udah paling bener lah. Terus depan ada tukang Indomie kan, belok dikit ke Salemba gitu kan. Oke, jadi setiap tempat itu beda-beda available gitu. Jadi contoh kita ambil satu case aja ya. Misalnya kita ambil misalnya Binus ya, Binus, kemudian
UI misalnya. Kemudian kita cari misalnya ini juga trend Forbes juga enak nih tempatnya nih. Bu Sinta nih. Oke, mana itu dia? Tas gak? Oke, contohnya misalnya Treginas nih Tan Kayu. Oke, kita ambil tiga ya. Oke, kita next. Oke. Nah, misalnya kita di UI. Ujiannya, oh ini di bulan Februari dia nggak ada nih di UI nih. Kita cek buat Maret. Oh nggak ada juga nih. Oke, nah kalau binus ya, nih kalau binus, ya kan? Kalau binus, nah kita lihat di bulan Februari. Oh dia juga nggak ada nih binus nih. Ini nggak ada nih. Oh ini kayak pada demo nih kayaknya. Kenapa nggak ada nih? Oke, kalau coba Utan Kayu, Utan Kayu kita lihat. Oh ini ada nih tanggal 13 Februari, 16, 19 nih. Freelance. Oh makan gratis nanti kalau udah nyoblos ini ya. Atau enggak mungkin ujiannya pas mau takjilan gitu. Mau buka tuh. Kan banyak takjil tuh jalan-jalan gitu. Nah, itu ambil-ambilin aja tuh, lumayan kan? Jadi ujiannya tuh pas ngabuburit. Nah, pulang dapet takjil kan lumayan tuh. Oke, contoh kita ambil tanggal 13 gitu. Nah, nanti di sini teman-teman pilih jamnya. Saran saya hati-hati nih. Kemarin ada orang kesalahan ya. Ujian jam 10 tapi jam 10-nya malam. Dikiranya pagi gitu. Jadi salah jadwal. Jadi hati-hati. Nanti teman-teman bisa lihat nih jamnya apa aja yang available. Nah, ini adanya siang nih dia nih. Dia sistemnya slot ya. Misalnya kita setengah dua deh gitu. Setengah dua. Oke, nanti booking. Nah, nanti teman-teman ini harga aslinya, ini bayarnya jadi begini nih, pajak 11%-nya rese emang nih, ya kan? Nanti check out, nanti kalau ada voucher gratis ya tinggal masukin aja vouchernya nanti apply, gitu. Oke, nanti teman-teman kalau ada voucher 50% ya silakan pakai gitu kan, lumayan kan? Ini lumayan juga nih ujiannya mahal. Nanti next, nah ini kalau misal mau bayar kartu kredit nanti teman-teman kartunya apa nanti disesuaikan. Oke, jadi kurang lebih teman-teman udah ngerti ya cara bookingnya gitu. Nggak dapet sayangnya. Jadi saya nggak dapet ya. Kalau teman-teman mau SAA, ya silakan ke Digitalent ya. Digitalent. Ke Digitalent nanti teman-teman dapat. Oh, ada sales ya, ada sales ya. Oke, jadi teman-teman udah ngerti ya cara bookingnya ya kan? Udah ngerti, udah offline atau online tahu plus minusnya. Ini prerequisite-nya ya. Oke, jadi ini kalau teman-teman dapat CCP ya, CCP. Nah, kalau teman-teman lihat, ini bayarnya ya, sekarang udah saya update ini, USD plus 11 gitu. 90 soal, sorry 65 soal, 90 menit, plus 30 ya, plus 30 gitu. Nah, ini komposisinya, apa aja yang dipelajari, nanti teman-teman ini dia domainnya, cloud concept itu apa, security apa, dan lain sebagainya, ini dia. Kalau saya lebih prefer offline. Jadi gini mas, kenapa offline itu lebih worth dibandingin online? Kita nggak pernah tahu ketika ujian tengah jalan kebelet berak, itu nggak pernah tahu, apalagi kebelet kencing. Jadi kalau misalnya kita kebelet kencing, kita nggak boleh AFK loh. Muka keluar dari kamera itu dianggap nyontek, langsung terminate, langsung dihitung fail. Hati-hati. Nah ini contohnya. Oh, ini peserta nih. Saya screenshot aja nih, cuman saya nggak ininya aja gitu. Ya kan? Kalau teman-teman baca, mau tanya terkait ujian AWS ditutup person gitu. Mau ujian kode vouchernya nggak bisa digunakan, bisa digunakan. Kenapa nih?
gitu. Takutnya Mas dianggap cheat gitu. Kenapa? Ya, padahal gue pipis doang. Masa iya gue pipis di kursi? Ya emang nggak boleh Mas. Ini nggak tahu nih orang nggak baca nih. Nah, padahal gue pipis doang. Nah, ini langsung di terminate. Jadi hati-hati. Nah ini kalau kameranya nggak bagus, dia membatalkan ujiannya, seluruh reschedule. Nanti connect ke ini. Nah jadi hati-hati ya. Nah ini udah salah, padahal gue pipis doang nih ketahuan kan orangnya gitu. Nah, jadi hati-hati. Nah ini kalau misal ini saya akan share gitu, eh, copy link gitu. Ini kalau teman-teman mau highlight-highlight gitu, di sini ada informasi lebih. Nah nanti teman-teman bisa baca. Ini catatan pribadi saya selama 4 kali ujian online. Jadi ini saya update terakhir saya ujian tuh 11 bulan 2022 gitu. Nanti teman-teman bisa baca tuh berdoa nggak boleh listrik segala macam, jangan pakai ini. Nah ini teman-teman nih. Nah, nanti teman-teman bisa baca nih. Nah, oke, ini bisa share ya. Nggak boleh pakai ini Linux ya kan. Nah, ini jangan berisik. Pokoknya kalau offline, sorry online itu, aduh, was-was deh, was-was. Kita udah pusing mikirin ujian, kadang-kadang pengawas atau proktor itu rese gitu, lagi pusing, tiba-tiba proktor nyuruh muter-muter ruangan gitu. Terus tiba-tiba selesai ngeblank. Nah itu hati-hati, sering digerecokin proktor lah. Jadi hati-hati, proktornya rese. Soalnya. Saya lagi apes aja sih, 4 kali ujian, 4 kali orang, i lah, rese banget itu beneran dah. Ujian. Nanti teman-teman bisa highlight ya. Oke, jadi kita hari ini udah selesai, nanti kita akan lanjutin hari Senin. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nah, kalau ini cekin aja nih kalau dia tanya nih. Hmm. Coach mau nanya dong, Ya, kan tadi katanya ada tambahan 30 menit ya Coach ya. Itu ya, untuk online atau offline Coach? dua-duanya bisa, Dua-duanya bisa. dua-duanya Hmm. bisa. Kalau Jadi, offline tuh pengawasnya pakai kamera atau ada di dalam ruangan Coach? kadang-kadang kabur mas ngerokok mas, Hah? Kabur? ngerokok. Berarti dibebasin gitu? Iya, tapi nggak bisa nyontek karena kan ada body checking. Ya, Jadi ampun. kita masuk ke dalam ruangan, pengawasnya gitu, keluar gitu. Kadang-kadang ngerokok. Kalau Kemarin rame, juga, ya kalau rame datang gitu kan? datang Set. ngecek ngecek, nih KTP-nya sama nggak, mukanya sama nggak, foto, ngecek email, udah oke, nanti masuk ruangan, langsung ujian, udah pengawasnya kabur gitu. Siapa yang mau ngeliatin? Makanya enak lah, enak, rata-rata enak. Ya orang Indo juga lah, kita bisa cengli lah. Kalau mau izin ke WC juga enak gitu. Nanti tinggal pencet bel, mau ke WC. Tapi waktu tetap jalan. Bisa aja kan kalau WC kita lagi nyontek gitu kan, nah, itu bisa. Bisa gila maksudnya. Oke, Terima kasih Coach. ya sama-sama Mas. Jadi caranya adalah kita masuk ke ini ya. Nanti teman-teman exam akomodasi. Akomodasi nambah 30 menit. Jadi nanti request aja di sini. Nanti ini saya udah di-approve. Jadi saran saya offline aja. Oke, nggak ada lagi? Oke, aman ya? Ya, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Bisa kita akhiri hari ini. Selamat istirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.